Selamat pagi Bu Ila. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Ibu Ila dan Ibu Diana. Selamat pagi Selamat Pak pagi. Patri. Selamat pagi Tok. Kayaknya sudah bisa kita mulai ya. Gugup ini Pak, gugup. Sama Bu, sama. Ya Bu, siapa yang duluan jadi coach? Saya jadi coachnya dulu. Bu Diana duluan ya Bu ya, jadi coachnya ya. Oke Bu Diana. Ya, boleh boleh. Saya duluan juga. Oke, silakan Ito. Oke, siapa nih mau Ito mau bertanya. Mau di coach ini? Kita pakai timekeeper ya? Juga ya Pak. Ito ya 10 menit ya. 10 menit. Iya. Saya dulu Pak di coach Pak. Oke, saya bisa jadi timekeepernya Pak. Kita mulai. Berarti Pak Patri sama Bu Ila. Saya mulai 10 menit dari sekarang. Apa namanya itu? Speakernya dimatikan agak ribut. Oke, selamat pagi Bu Ila. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Sehat Pak, baik-baik sehat. Luar biasa. Saya nggak ditanya nih apa kabar juga. Oh iya, Bapak sendiri Pak Johnson. Pak Johnson apa Pak Patri ini manggilnya ya Pak? Pak Patri aja Bu, Pak Patri. Oh Pak Patri, iya. Pak Patri sendiri gimana ini kabarnya Pak? Kabarnya luar biasa. Gini nih Bu Ila, kira-kira apa nih topik yang mau kita bicarakan untuk pertemuan kali ini? Oh ini Pak, saya bertukar pendapat nih sama Bapak ya. Karena COVID ini Pak, masa pandemi sekolah anak-anak kan tidak bertatap muka. Jadi anak-anak, terutama anak saya sendiri, lebih seringnya itu dalam mengerjakan tugas-tugas yang dari gurunya melalui daring. Kalau pas kebetulan saya tidak bisa mendampingi, jadi kan mereka nggak fokus mengerjakan pekerjaan, main game jadinya Pak. Main game saja. Jadi saya pusing Pak. Akibat main game itu anak-anak saya khususnya terkadang sering kasar Pak sikapnya Pak. Jadi karena saya kan bekerja tidak bisa selalu mendampingi, nggak dikasih HP, anak saya nggak bisa mengerjakan tugas. Jadi saya dilema ini Pak. Bagaimana menurut Bapak solusinya Pak? Iya, luar biasa ya. Tadi Ibu tidak fokus, anak-anak beralih ke game. Kira-kira selama ini yang Ibu rasa yang sudah berjalan dengan baik itu hal apa Bu? Nah, biasanya saya kasih waktu anak saya mengerjakan tugasnya malam. Karena malam saya sudah di rumah. Tapi terkadang Pak, ayahnya ini Pak, kadang lupa HP-nya ditinggal di atas meja. Jadi memancing anak atas pengetahuan saya dan ayahnya bermain game terus. Jadi dari pagi sampai sore saya kerja nggak tahu kondisi di rumah itu. Tapi pulang-pulang kerja sudah ada laporan aja dari abangnya bahwa si adik ini main game aja kerjanya. Jadi itulah yang membuat saya jadi dilema Pak. Dilema Ibu ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat Ibu dilema ini ceritanya? Ya ketika kerja meninggalkan anak yang kadang-kadang
kita tidak bisa mengawasi di rumah, sehingga saya khawatir kalau terus-terus yang dia main HP, yang dia suka nanti main game aja gitu Pak. Jadi ketika dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, yang malas dia Pak. Berangkat sekolah pun malas, karena di sana di tempat kami tidak dibolehkan tatap muka, tapi terbatasi seminggu itu hanya 2 kali anak sudah sekolah. Nah, jadi kendala yang saya hadapi ini sulit untuk menyelesaikan waktu untuk bisa mendampingi anak belajar dengan menggunakan HP. Walaupun sudah tatap muka seminggu 2 kali, tapi tetap juga daringnya berjalan. Jadi untuk mengatur ini dalam keseharian Ibu, bagaimana nih solusi yang Ibu buat ini untuk menyelesaikan ini? Yang sudah saya buat ya berkomunikasi dengan suami agar tidak sembarangan meletakkan HP, karena HP hanya di rumah itu hanya 2 ya Pak, saya dengan suami. Sekarang suami saya ini pelupa, dia sembarangan meletakkan sehingga anak saya ambil kesempatan, gitu Pak. Jadi ya sementara ini selalu mengingatkan suami aja lah, jangan sembarangan meletakkan HP, karena kalau dia tidak tahu HP ayahnya di mana, dia nggak bisa main. Kalau HP yang sama saya kan sudah saya bawa. Ketika sudah pulang ke rumah sore atau malam, baru HP itu bisa saya pinjamkan ke anak dan saya dampingi. Yang saya pusingkan ini ketika siang, ketika ayahnya itu lupa, gitu Pak. Jadi kalau kira-kira nih si ayah tidak lupa lagi nih menerapkan meletakkan handphonenya. Jadi yang idealnya situasi seperti apa yang muncul Bu? Kalau tidak diletakkan HP atau si ayah tidak lupa membawanya, kira-kira seperti itu. Situasi seperti apa yang idealnya terjadi? Situasinya terkadang kondusif, terkadang tidak kondusif juga Pak. Kalau saya bilang kondusif, anak sudah mulai membiasakan dalam sehari itu dari pagi sampai sore tidak lagi bermain HP, dia akan bermain lain lah bersama teman-temannya di luar. Tapi paling dia melihat temannya lah bermain HP, tapi dia tidak menggunakan HP. Kadang tidak kondusif, pengaruh dari teman. Ketika temannya itu bermain HP, dia tidak pegang HP, anak saya ini dia marah Pak. Marah, dia datang mendatangi ayahnya, sehingga ayahnya itulah yang mengatasi bagaimana caranya agar anak ini tetap juga nggak kampas pinjam HP kalau siang, tapi dengan perlawanan ketika reaksi dia marah, dia mau melempar barang, itulah reaksi negatif dari pengaruh dia itu Pak, sudah melekat ke anak saya Pak. Jadi kalau tidak dikasih itu HP, dia mau membanting barang. Walaupun saya jarang melihat itu Pak, karena saya jarang di rumah kalau sampai sore kan. Hanya laporan-laporan suami lah bahwa ini luar biasa sudah dampak game ini. Jadi apa yang perlu kira-kira Ibu perbaiki supaya tidak terjadi seperti itu kepada si anak? Ya, yang sudah saya terapkan selama ini selalu menasihati Pak setiap malam saya dan ini, walaupun saya sudah capek Pak, capek ya kan, 1 hari yang saya bekerja, kemudian malam saya sempat-sempatkan sambil membantu anak mengerjakan tugas, saya kasihlah dia waktu 15 sampai 30 menit untuk melanjutkan hobinya tadi Pak. Tidak bisa langsung saya patahkan, tak boleh main game. Paling tidak mengurangi lah Pak, dalam 1 hari itu 15-30 menit, walaupun awalnya nggak mau Pak, berontak dia, terlalu sebentar itu mah, 15 menit, karena anak saya kita kasih SD. Jadi perlahan-lahan lah Pak, saya kurangi jamnya dari awalnya tadi 1 jam, saya kurangi sampai sekarang hanya maksimal 30 menit, dan saya senang sudah ada ini bisa diatur sedikit. Kalau siang Pak, kadang-kadang siang ini masalahnya, kalau ayahnya lupa atau dia dapat pinjaman dari teman. Kadang-kadang temannya mau datang ke rumah tuh Pak, bawa HP. Itu dia Pak.
Oke, tadi saya dengar itu memberi waktu untuk apa namanya menjalankan hobinya. Saya kira rencana itu memang sungguh luar biasa Ibu ya, bisa memanajemen seperti itu waktunya untuk perlu perlu memang seperti itu supaya tidak memberontak. Kira-kira selain dari manajemen waktu ada lagi nggak kira-kira yang Ibu lakukan? Saya sedang mencari cara ini Pak, selain itu apa gitu. Jadi yang sudah saya lakukan masih sekitar memanage waktu, mengurangi jam anak bermain game. Tapi eh, belum bisa menghapuskan hobinya itu tadi Pak. Karena kalau saya hapuskan langsung dengan tegas, dia akan ngamuk Pak. Baru saya saksikan anak saya ngamuk. Kalau sama sekali nggak dikasih, ngamuk dia Pak. Jadi berat lagi juga saya Pak untuk memujuk dirinya. Jadi ya saya kasih lagi dulu meskipun hanya 30 menit. Itu aja Pak untuk saat ini apanya yang sudah saya perbuat. Iya, iya benar Ibu. Tadi kan sudah memberikan waktu. Maksud saya di sini, ada nggak ide-ide Ibu yang Ibu tawarkan lagi untuk memperbaiki selain memberi waktu luang untuk bermain itu? Atau mungkin Ibu mengalihkan kegiatan mereka, atau mungkin ada yang lain kira-kira seperti itu Ibu? Sejauh ini belum ada ya? Belum ada Pak. Sejauh ini belum Belum ada. ada. Karena kalau sudah malam dan nggak capek yang ada Pak. Nggak capek Oke. saya lakukan. Jadi kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari pembicaraan kita yang saat ini terjadi? Saya masih memiliki kendala. Oke, waktunya habis, Ibu Patri, Pak Patri, Bu Ila, waktunya habis. Oke Bu, ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya gimana nih Bu? Bergantian saya jadi coachnya atau Ibu sama Pak Patri? Saya jadi handcapernya. Boleh, boleh. Oke. Bapak sama Bu Diana ya, saya penjagawan. Gini Bu, semalam kan kami sudah, ya kan? Bapak udah semalam. Iya, maksud saya kami udah bertemu semalam. Ibu dulu yang mengcoaching Ibu Diana. Oke. Selamat pagi Bu Diana, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Ila. Selamat pagi Bu, suara saya terdengar Bu? Iya terdengar Bu. Ibu Diana. Suara Ibu mendengung. Ibu di mana ya Bu? Bu, suara Ibu berdengung loh Bu. Iya, mungkin ada suara anak-anak di sana mungkin ya. Mendengung juga. Suara anak-anak mungkin di situ mungkin ya. Ribut Bu suaranya di sana. Iya, karena ribut aja sebenarnya Bu. Mungkin lagi rame di sana gitu. Saya kira tadi Ibu Diana yang sumber apa tadi memang dari Ibu Ila rupanya. Iya. Saya kira Ini tadi dari sana. Suara itu bersih, jernih. Suara saya jernih toh. Iya aman. Saya kira tadi itu makanya saya bilang tadi dimatikan mikrofonnya, ternyata dari Ibu Ila rupanya. Iya, kayaknya Ibu itu di ruangan kelas, dekat ruangan kelas dia. Iya, sepertinya di sekolah itu. Atau di rumah lagi sama anak lagi bermain. Udah keluar dia. Oke, sekarang gantianlah saya lah ke Ibu. Oke, selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi Toh. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semakin membaik dari hari sebelumnya? Iya, sudah mulai. Makanya hari ini pun saya udah ke sekolah. Ini saya memang lagi di sekolah, mudah-mudahan tidak mengganggu dengan suara-suara siswa. Iya, luar biasa. Ini gimana suaranya? Sudah jelas?
agak lumayan sih Bu. Tapi kami lanjut aja dulu Bu. Kami tadi nunggu Ya, Ibu masuk, gantian kami aja. kami lanjut ya. Jadi kira-kira untuk hari ini apa nih yang mau kita bicarakan, Ibu? Oh iya, semalam semalam sore eh, bincang-bincang sama suami, rencana kita kan mau luring ke Makassar katanya kemungkinan besar. Jadi sekalian mau minta izin suami, saya juga sampaikan gitu mau ke Makassar. Nah, ada pertanyaan suami yang membuat saya jadi berpikir juga, ikut berpikir juga gitu. Akhirnya suami bilang gini, kalian sudah angkatan ketiga, iya. Berarti angkatan satu, angkatan dua apa hasilnya? Apa kerja mereka? Apa yang udah mereka perbuat? Kata suami seperti itu. Nah, jadi saya pun akhirnya berpikir juga, kira-kira memang sampai angkatan keberapa lah nanti ini memang calon guru penggerak ini. Terus apa ya kontribusi yang udah kami berikan sama pendidikan? Transformasi apa sebenarnya yang mau kami lakukan dalam pendidikan ini gitu. Jadi Bu Ila bisa di apa speakernya di mute kan Ibu? Oke. Jadi dari pertanyaan si Bapak tadi yang Ibu lontarkan, jadi apa jawaban Ibu untuk meyakinkan si Bapak nih ceritanya? Iya, saya pun sebenarnya belum, karena kita kan masih pembekalan, terus saya pun masih meraba-raba. Saya yang bisa saya jawab hanya sebatas kami ini nanti jadi guru pendamping, akan terjun ke sekolah-sekolah, mendampingi guru-guru supaya guru-guru penggerak yang di sekolah itu melakukan praktik-praktik baik. Itu yang bisa saya sampaikan singkat gitu. Oke, melakukan praktik baik ke sekolah. Apakah Ibu tidak mencari informasi dari berbagai apa namanya langsung ke orangnya atau dari internet terkait dengan pelaksanaan praktik baik ini, Bu? Ya selama ini sebelum saya mendaftar jadi guru penggerak, ikut calon penggerak ini ya, kita kan memang udah baca dari internet, udah baca berbagai informasi, kemudian kita juga udah ikut apa namanya pengisian ini, pembekalan ini juga gitu kan. Sampai yang sejauh ini sih saya yang lihat bahwa fungsi guru praktik baik seperti kita ini adalah mendampingi guru-guru penggerak nanti yang ada di sekolah-sekolah untuk mendorong mereka melakukan praktik-praktik baik gitu. Nah, jadi sama seperti yang di pertanyaan suami saya tadi, berarti kan angkatan 1 sama angkatan 2 sudah melakukan pendampingan sama guru-guru penggerak yang di sekolah-sekolah mereka gitu kan. Nah, apa hasilnya gitu? Benarkah pendampingan praktik baik itu memberikan transformasi terhadap pendidikan kita gitu? Jangan-jangan hanya sekedar program ya udah jalankan program coaching fasilitasi 9 bulan, coaching 9 bulan, lakukan praktek baik 9 bulan. Kemudian sesudah itu apa hasilnya gitu terhadap pendidikan Indonesia itu juga jadi pertanyaan saya memang. Jadi kan memang nggak kelihatan buluman hasilnya gitu loh. Angkatan 1, angkatan 2 sudah sedang berlangsung gitu. Tapi apa yang sudah terdengar, perubahan apa yang sudah terjadi dalam transformasi pendidikan kita gitu. Oke. Tapi dari apa namanya dari materi-materi yang sudah Ibu pelajari, apakah itu tidak menjadi apa namanya pembangkit semangat Ibu atau belum membuka pemikiran seperti apa nanti yang dilakukan di sekolah?
Udah, kemarin dari hari pertama sudah ya, terutama juga dari kemarin Bu Irma tentang melakukan praktek-praktek baik, transformasi pendidikan. Kemudian juga kemarin kita udah belajar bagaimana memfasilitasi, ya, mendampingi guru-guru penggerak. Bahkan termasuk ini juga kita belajar coaching, bagaimana nanti guru penggerak itu kita dampingi supaya mengantarkan, menggali potensinya, mengantarkan mereka kepada tujuannya untuk banyak melakukan praktik-praktik baik. Memang sejauh ini itu yang udah saya dapatkan, tetap pada kesimpulan tadi di awal bahwa kita ini, guru pendamping ini, guru praktik baik ini akan mendampingi guru penggerak supaya banyak praktik-praktik baik yang dilakukan di sekolah. Hanya saja mungkin apakah nanti praktik baik itu dapat diukur hasilnya? Apakah nanti praktik baik itu memberikan dampak terhadap sekolah itu, terhadap secara khusus dan pendidikan secara umum gitu. Kalau ibu nih sebagai guru nih, sekaligus sebagai praktik baik, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran itu dari mana ibu bisa melihatnya? Iya, tentu saja kalau secara sederhana kita melakukan praktik baik seperti yang juga disampaikan oleh Bu Irma, siswa mencapai kompetensi yang diinginkan dari sebuah pembelajaran, dari sebuah praktik baik. Nah, misalnya kayak kemarin belajar teks eksplanasi, kemudian saya memberikan contoh praktik baik menampilkan berupa poster gitu kan. Nah, harapannya dengan penampilan poster itu siswa makin menguasai kompetensi mengerti teks eksplanasi itu gitu. Kemudian ya kalau tolok ukurnya lagi, kalau siswa saya mengerti teks eksplanasi melalui poster yang saya sampaikan, berarti nanti nilainya bagus. Itu yang sampai sejauh ini yang saya bisa pahami kalau ukur keberhasilan sebuah praktik baik. Nah, jadi pertanyaan juga sama saya gitu, apakah akhirnya nanti benarkah ini jadi tolok ukurnya keberhasilan guru praktik ini, keberhasilan dari guru penggerak ini, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Iya, jadi tujuan itu adalah kebahagiaan dari si siswa seperti yang ibu bilang kan. Jadi program ini untuk mengarahkan ke sana seperti itu, Ibu. Apakah faktor-faktor yang seperti ini tidak membangkitkan semangat Ibu? Iya, sebenarnya ya semakin kita banyak guru-guru yang melakukan praktik baik, ya tentu itu membangkitkan semangat kita. Ada harapan baik sebenarnya gitu kan. Cuma mungkin saya jadi masih pesimis gitulah ya, masih pesimis tercapaikah gitu dengan apakah dengan praktik baik ini benar akan bisa adanya perubahan transformasi pendidikan di setiap sekolah-sekolah guru penggerak, di setiap kabupaten, dan akhirnya nanti menjadi transformasi pendidikan Indonesia. Dari diri Ibu sendirilah saya mulai dulu. Apakah materi yang kita dapatkan, yang sudah kita pelajari, bisa meyakinkan Ibu untuk merubahnya? Itulah ya Pak, kalau harapan saya sih bisa sih gitu ya, tapi ya mungkin kita nggak bisa berharap pada orang lain kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri ya Pak ya. Iya benar Ibu, jadi artinya program ini akan berjalan dengan baik ketika Ibu sudah yakin dengan diri Ibu sendiri. Ibu sudah berhasil menjalankan pelatihan ini, secara otomatis nanti akan berhasil juga di lapangan. Apa nanti yang bisa Ibu sampaikan kepada si Bapak supaya dia setuju?
Jadi saya bilang aja, pokoknya izinkan dulu saya ke Makassar. Nanti kalau saya udah diizinkan ke Makassar, nanti saya praktekkan ilmunya semua di sekolah. Jadi kalau ilmunya dari kesimpulan yang Ibu ambil, dapat dulu semua ilmunya, pasti akan bisa berdampak kepada sekolah. Oke, terima kasih Ibu untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bu Ila. Sekarang oke. Kita gantian lagi nih ya. Sekarang tadi sudah ke Bu Ila. Sekarang Bu Ila ke saya atau ke Bu Diana nih? Tinggal Ibu nih yang memilih. Ke Bapak ya Pak ya. Belum lah ya. Apalah Ibu Diana ke Bu Ila lah biar pas dia. Bu kapan coachnya Bu Diana ya? Ya Bu Diana lah, Bu Diana. Belum ada coach dia. Ya, yang di coaching. Bu Ila pun belum jadi coaching loh Pak. Oh tadi sudah 2 kali. Oh iya. Gimana? Tadi belum selesai Pak, tapi keluar tadi. Ya udah nggak apa-apa Bu Ila, saya siap ditanyai aja nggak Bu Ila pun jadilah Bu Ila yang jadi saya latihan jadi coach dia Bu ya. Oke, silakan Ibu Ila. Selamat pagi Bu Diana, apa kabar Bu? Selamat pagi Bu Ila. Iya, senang hari ini Bu saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Diana ya. Sudah berapa lama Bu menjadi seorang guru Bu? Saya jadi guru sejak tahun 2003 Bu. 2003 ya, sudah 19 tahun ya Bu ya. Cukup lama Ibu menjadi seorang guru, pasti sudah banyak sekali saya ya Bu. Pada kesempatan ini Bu, apa yang akan kita bincangkan? Ini pula Bu, gimana kita apa lah yang mau kita bincangkan ya, karena kita sama-sama ibu-ibu mungkin kita bicara bagaimana kita mendidik anak-anak lah ya Bu ya. Nah, bagaimana mendidik anak-anaknya Bu? Sejauh ini bagaimana menurut Ibu hasil didikan Ibu untuk anak-anak Ibu sendiri? Sejauh ini sih yang saya rasakan saya masih kurang lah ya Bu, masih kurang maksimal dalam mendidik anak-anak saya gitu. Saya selama ini lebih banyak kepada logistiknya gitu. Mungkin memang secara tidak langsung akhirnya bagi tugas, masing-masing ambil peran bagi tugas dengan suami gitu. Tapi masalah pendidikan, karena saya lebih banyak logistiknya Bu, jadi waktu untuk bersama dengan anak-anak itu lebih banyak sama suami gitu, sama bapak anak-anak gitu. Misalnya gini kan Bu, saya cerita, Bu, sore Bu, halo Bu, mana Bu suaranya? Oke, apa? Mendengar Bu suara Ibu, coba Ibu matikan. Nanti pas bicara aja Ibu Ibu hidupkan mic-nya. Misalnya gini, mulai pagi itu kan Bu, biasanya mama bangun. Nah, bangun itu pasti sibuk urusan dapur, semua dari ujung depan sampai ke ujung belakang semua gitu kan. Nah, memang akhirnya bagi tugas sama suami, tapi suami yang akhirnya membantu anak-anak mandi, membantu anak-anak menguruskan sarapannya, kemudian sampai mengantar anak-anak pulang sekolah. Nah, sampai nanti kita sekolah juga, pulang sampai sorenya di rumah, gitu juga kan Bu, kita berkutat lagi, udah selesai pekerjaan sekolah, berkutat lagi sama pekerjaan rumah. Nah, lagi-lagi di sore hari itu anak-anak main-mainnya sama ayahnya, sama bapaknya. Jadi akhirnya secara waktu, kualitas waktu lebih banyak ke suami jadinya waktu untuk anak-anak, dan itu akhirnya karena kebanyakan waktu sama mereka, kedekatan itu pun anak-anak jadi lebih dekat kepada suami, kepada bapak anak-anak gitu.
Begitu ya Bu ya. Maaf Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, maaf. ayahnya 5 menit lagi ya. bukan ibu tadi Oh, ya. iya Pak. 5 menit lagi. Karena ayahnya yang lebih dekat mendampingi anak dalam proses pendidikan, jadi yang sudah Ibu lihat untuk anak-anak Ibu dari segi akademik dibantu oleh ayahnya, bagaimana perkembangan prestasi anak-anak Ibu? Iya, memang akhirnya dari segi akademik pun yang membantu anak-anak itu adalah suami gitu. Bahkan malamnya pun kita sibuk sediakan makan malam. Siap makan malam kita udah sibuk lagi dengan urusan piring-piringnya gitu kan Bu, urusan beres dapurnya. Jadi nanti yang membantu PR itu pun memang membuat anak-anak membuat PR-nya pun nanti suami gitu. Dan akhirnya memang kalau secara akademik anak-anak tetap bisa mengikuti pelajarannya di sekolah. Secara kami berdua suami istri memang sepakat tidak menuntut banyak hal dalam anak-anak. Yang penting anak-anak bisa menikmati sekolah bahagia gitu. Padahal kalau mau dituntut sebenarnya saya bisa menuntut gitu sama anak-anak saya. Saya selalu bilang, ini mama ini mulai dari SD beasiswa loh, sampai mama S2 itu beasiswa gitu. Seharusnya saya bisa tuntutkan itu, menuntut itu terhadap anak-anak saya. Tapi memang saya dan suami tidak mau menuntut hal-hal itu. Yang penting anak-anak bisa tetap kerjakan kewajibannya sebagai siswa, mereka mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian mereka bisa menikmati masa-masa bermainnya. Termasuk kami tidak pernah memaksa anak-anak untuk les ini les itu gitu. Anak-anak mau minta les piano ya udah les piano. Tapi kalau untuk les matematika misalnya kami tidak pernah izinkan, mau les bahasa Inggris tidak kami pernah izinkan karena menurut kami biar kami orang tuanya yang mengajari anak-anak, yang mendidik anak-anak gitu. Kebetulan suami mata pelajaran fisika, jadi dia yang membantu anak-anak dalam pelajaran IPA-nya, eksaknya. Nanti kalau ada tugas-tugas dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia biasanya mamanya yang membantu tugasnya gitu. Jadi menurut Ibu sudah merasakan perkembangan ada Ibu itu ya, karena begitu banyaknya pendampingan dari ayahnya, sudah Ibu lihatlah perkembangannya itu sudah sangat luar biasa. Jadi Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan ide-ide lain untuk meningkatkan perkembangan anak Ibu. Maksudnya gimana Bu Ila? Ibu kan sudah merasa, sudah mengetahui dari segi akademik tidak ada keharusan harus ranking ataupun harus bagaimana. Yang penting anak dapat mengikuti pendidikan dengan semestinya didampingi ayahnya. Apakah Ibu tidak menginginkan ada perubahan lagi, gitu, perubahan yang lebih meningkat lagi untuk anak-anak Ibu? Pastinya ada lah Bu. Pastinya kita berharap anak-anak semakin maksimal gitu ya. Ke arah yang lebih baik, meskipun kami tidak menuntut di dalam pembelajaran akademik, tapi kami ingin terus anak-anak bisa mengembangkan potensi dari setiap anak-anak kami, dan kami bisa membantu mendampingi anak-anak kami mengembangkan diri dan potensinya. Oke, Bu Diana, semangat terus Bu, meskipun Ibu dengan penuh kesibukan, pendampingan terus dilakukan suami, mudah-mudahan yang Ibu harapkan tadi dapat sampai ke depannya. Mungkin pertemuan kita karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan bermanfaat di kita ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Oke, terima kasih Bu Ila. Oke, berarti kita masuk ke ruang besar ya. Oke.